Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hajj ayat 73. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Yang maknanya, hai sekalian manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah tidak akan pernah dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i terkait ayat ini, beliau menyampaikan, setiap orang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menyeru kepada selain Allah, sebab di tengah-tengah mereka terdapat seorang mukmin sejati, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ayat ini berlaku untuk umum, yakni untuk orang yang menyeru kepada selain Allah. Kita membahas ayat 73 dalam surat Al-Hajj ini, bahwasanya ayat ini adalah salah satu bagian dari ayat tentang perumpamaan. Allah dalam menunjukkan begitu lemahnya apa yang disembah oleh orang-orang kafir, maka melalui ayat ini Allah menjelaskan, apa yang kamu sembah itu seandainya disuruh membuat lalat pun itu tidak akan mampu. Meskipun mereka bersatu padu tolong menolong untuk membuat lalat, itu tidak akan pernah bisa. Bahkan bila ada lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan bisa merebut kembali. Ini menunjukkan bahwa apa yang disembah oleh orang kafir itu sangatlah lemah, ya. Menciptakan sesuatu yang sangat hina saja, contohnya lalat, itu mereka nggak bisa. Kok malah disembah oleh orang-orang kafir? Bahkan umpamanya mereka semuanya bersatu, Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka disuruh bersatu, itu tidak akan pernah bisa. Karena dalam sejarah orang-orang kafir Mekah itu mereka memiliki 360 macam berhala.
Ada di sekitaran Ka'bah itu 360 macam. Dan semuanya itu ya buatan tangan manusia. Kok sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia disuruh menciptakan lalat? Jelas nggak bisa. Maka ayat ini adalah ayat perumpamaan agar orang-orang kafir itu mereka mau berpikir ulang tentang apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah itu seperti laba-laba yang sedang membuat sarang. Sarang laba-laba itu kan sangat rapuh, sangat lemah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti takhadhat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Tuhan, ada selain Allah kemudian dijadikan Tuhan oleh mereka, itu seperti rumah-rumah laba-laba. Dan itu sangat rapuh. Itu gambaran dari berhala-berhala orang-orang kafir itu sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa. Cuma kalau kita kaji secara asbabun nuzul, melalui ayat-ayat ini akhirnya orang kafir itu mereka meremehkan atau bahkan menghina Quran. Dalam surat Al-Hajj ayat 73 ini Allah menjelaskan Tuhan yang kamu sembah tidak akan pernah bisa membuat lalat. Dalam ayat yang lain, orang yang menyembah kepada selain Allah itu seperti seperti laba-laba yang membuat sarang. Maka orang-orang kafir itu berkata, katanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi isinya kok lalat, isinya kok laba-laba, isinya barang-barang yang sangat remeh, sangat hina. Ya kalau kita kaji kan di dalam Al-Quran itu ada banyak perkara yang memang seperti itu. Contohnya ada namanya surat Al-Baqarah, sapi betina. Ada yang namanya surat An-Nahl, itu tawon atau lebah. Ada namanya surat An-Naml, semut. Ada namanya surat Fil, gajah. Disebutkan lalat, disebutkan nyamuk, disebutkan laba-laba. Ini katanya kitab suci, katanya wahyu dari Tuhan. Semestinya itu yang disebutkan di dalamnya satu perkara yang luar biasa, satu perkara yang spektakuler. Kok malah yang disebutkan itu perkara yang remeh-remeh, perkara yang hina. Makanya dalam beberapa riwayat orang-orang kafir itu mereka berkata, lamma dzakarallahul ankabuta wad-dubaba qala al-musyrikun ma balul ankabut wad-dubab yudkaroni. Lu kenapa lalat dan laba-laba itu disebutkan dalam Al-Qur'an? Itu kan termasuk bisa mencacatkan keagungan Al-Qur'an. Maka sebagai jawaban atas omongan orang-orang kafir ini dalam surat Al-Baqarah Allah menurunkan ayat, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah malu membuat sebuah perumpamaan dari nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Tapi orang-orang yang iman dia akan tahu dari perumpamaan ini bahwa ini satu perkara yang hak dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi orang-orang kafir, mereka yang tidak ngerti, mereka berkata, "Lu kenapa hal seperti ini disebutkan di dalam Al-Qur'an?" Maka perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira.
Ada banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui perumpamaan ini, akhirnya sadar, oh Tuhan yang saya sembah itu memang lemah, nggak patut dijadikan Tuhan. Ini bukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi yudillu bihi katsiro, juga banyak orang yang sesat. Loh, kenapa Al-Quran itu katanya kitab yang agung menyebutkan hal-hal yang seperti ini? Tapi di dalam lanjutan ayatnya, wa ma yudillu bihi illal fasiki. Tidaklah orang akan sesat dengan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Maka ini menjadi sebuah perumpamaan yang memang kalau kita beriman, kita itu akan ngerti maksud atau hikmah dalam kalimat atau dalam ayat ini. Makanya dulu banyak ulama itu menangis, ya, karena di dalam Al-Quran ini kan banyak perumpamaan. Satu contoh, ketika memberikan perumpamaan orang yang dia itu sodakoh, maka Allah menegaskan, kamasali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang dia itu infak sodakoh, maka seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari tiap tangkainya memiliki 100 buah biji atau 100 buah. Satu perkara bisa melahirkan 7, dari 7 bisa melahirkan 100. Perumpamaan dari lipat ganda orang yang dia mau infak sedekah. Dalam ayat yang lain ketika menggambarkan tentang laki-laki dan perempuan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ataupun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para istri itu seperti pakaian bagi suami kalian. Kalian wahai suami itu seperti pakaian bagi istri kalian. Yang namanya pakaian itu menutup aurat. Aurat itu perkara yang cela. Artinya istri atau suami harus bisa menutup celah daripada pasangan masing-masing. Yang namanya pakaian itu bisa memantaskan orang yang make, Pak. Orang tadinya biasa dengan pakaian itu tampak lebih baik, tampak lebih rapi. Pasangan semestinya juga seperti itu. Yang namanya pakaian itu bisa melindungi. Saat dingin pakai pakaian dia tidak kedinginan. Saat panas dia pakai pakaian dia tidak kepanasan. Pun semestinya suami istri juga seperti itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan seperti ini. Maka kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu para ulama mereka menegaskan, qala ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salaf mereka mengatakan, idza sami'tu al-masala fil Qur'an falam afhamha. Kalau aku mendengarkan perumpamaan di dalam Al-Quran tapi kemudian aku tidak faham, maka bakaitu ala nafsi, aku menangisi diriku sendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'lamuha illal alimun. Sesungguhnya Allah itu membuat banyak perumpamaan di dalam Al-Quran untuk manusia, dan hanya orang-orang alimlah yang tahu maknanya. Kalau ada orang ada perumpamaan di dalam Al-Quran kok nggak paham, itu orang yang nggak alim atau orang bodoh. Dalam surat Al-Baqarah orang fasik. Yang memang kacau, Pak. Perumpamaan itu kalau menurut kita seperti peribahasa. Peribahasa itu sebetulnya sebuah nasihat-nasihat yang sangat baik bila kita terapkan. Kalau orang nggak paham ini jadinya kacau. Satu contoh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu peribahasa, itu perumpamaan. Kalau orang paham ini maka dia akan tahu maknanya. Oh, dimanapun saya berada maka saya harus menerapkan akhlak yang baik, hormat kepada
orang tua, hormat kepada adat istiadat setempat dan seterusnya. Atau dalam peribahasa yang lain, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Satu tempat dengan tempat yang lain itu adatnya berbeda. Maka kita harus bisa melihat di mana kita berada. Atau umpamanya peribahasa yang lain, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lah peribahasa ini kan kalau orang mau memahami maknanya kan sangat baik, karena di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau sampai nggak paham, fatal. Sama seperti itu, Allah di dalam Al-Quran membuat atau menetapkan sekian banyak perumpamaan, dan yahdi bihi katsiro, orang-orang yang dia itu iman akan mendapatkan hidayah melalui perumpamaan ini. Tapi kalau orang-orang yang kafir itu malah, kenapa perumpamaan seperti itu? Ya semoga kita masuk kategori orang-orang yang iman, kategori orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah melalui perumpamaan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.